Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Ini sudah tengah malam ya, tapi nggak ada masalah. Kali ini kita coba ngobrolin tentang kitab Kodim atau Quran Kodim. Ada sebuah ayat di Al-Quran itu, kalau tidak salah di Al-Hijr ayat 9. Di situ dikatakan bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya sampai kapanpun. Saya terkadang bingung ya, kalau disebutkan kata Al-Quran di dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Yang dimaksud sebenarnya Al-Quran itu yang mana? Selama ini kita menafsirkan atau mengidentikan bahwa kata Al-Quran di situ ya pasti yang mushaf Al-Quran itu. Nah, kalau kita coba analisa ayat tadi, itu kalau nggak salah itu kan ayat Makkiyah ya. Periode Makkiyah itu artinya periode sebelum hijrah ke Madinah. Nah, otomatis pada saat itu kan pasti mushaf Quran itu belum ada. Ya, belum ada. Berarti tentu di situ acuan kita bukan kepada mushaf. Berarti Quran yang mana yang dimaksud di situ? Kemudian ada lagi ayat, kalau tidak salah itu di surah Al-Hasr ayat 21 ya. Di situ kurang lebih dikatakan apa namanya? Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, patuh, terpecah belah karena takut kepada Allah. Nah, sekali lagi pertanyaan saya adalah Quran yang mana yang dimaksud di situ? Kalau mushaf ya tentu berlebihan ya. Kalau mushaf kita letakkan atau diturunkan di sebuah gunung, ya luar biasa kalau gunung itu bisa terpecah belah gitu. Berarti tentu yang dimaksud Quran di situ bukan mushaf. Kemudian ada lagi ayat di Al-Waqiah 79. Di situ pun ada menyebutkan Al-Quran. Kurang lebih isinya adalah, kalau tidak salah, Al-Quran itu tidak akan tersentuh kecuali mereka yang tersucikan. Nah, tidak bakalan tersentuh ya. Makanya kita menafsirkan ayat ini ya, jangan sentuh Quran kalau belum berwudu itu ya. Nah, faktanya pun tanpa kita berwudu pun itu kadang Quran itu tidak bisa tetap bisa disentuh gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan saya adalah Quran yang mana yang dimaksud? Ya, ternyata ada yang disebut dengan Quran Kodim. Quran Kodim ini adalah Quran yang tidak berlafal dan tidak berhuruf, yang untuk membacanya itu tidak dengan menggunakan panca indera jasmani kita, tetapi dia membacanya lewat kolbu.
terkait dengan Al-Quran ini, itu kan kalau kita mencoba melihat ke belakang ya, sejarah beberapa ratus tahun yang lalu, itu kan pernah ada perdebatan yang maha dahsyat antara aliran Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, dia diciptakan, sehingga dia bukan kodim, dia adalah makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Asy'ariyah ya pada saat itu mengatakan bahwa dia adalah sesuatu yang kodim. Dan perdebatan ini sampai mengorbankan sangat banyak nyawa pada saat itu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Quran itu sejatinya adalah kodim. Quran kodim itu berasal dari yang maha kodim. Kemudian lewat utusannya Rasulullah di alam kodim, dia kemudian mewujud melalui lisan dari Nabi Muhammad. Melalui lisan itulah kemudian dia diwujudkan dalam bentuk tulisan, yang mana pada saat itu masih terbatas pada pelepah kurma, tulang-tulang di atas batu dan lain-lain. Nanti kemudian mewujud dalam bentuk mushaf ketika di zaman Khalifah Utsman. Pada saat itu Khalifah Utsman mendapatkan kabar dari sahabatnya ketika pulang dari wilayah-wilayah yang mengatakan bahwa banyak terjadi pertentangan terkait penafsiran mushaf itu, karena pada saat itu mushaf itu sangat banyak. Bahkan ada mushaf Imam Ali juga ya. Nah, akhirnya banyak terjadi konflik ya, gara-gara mereka menafsirkan Quran itu dari berbagai macam perspektif gitu. Sehingga kemudian Khalifah Utsman mengambil keputusan untuk membentuk sebuah tim untuk membuat Quran itu dalam bentuk mushaf. Nah, pada saat itu untuk alasan standarisasi, akhirnya banyak mushaf yang dimusnahkan, banyak mushaf yang dibakar. Kisah ini bisa kita temukan ya di catatannya atau di bukunya Mun'im Surri ya, Profesor Mun'im Surri yang banyak mengkaji tentang fenomena Al-Quran gitu. Nah, pada saat itulah kemudian di zaman Khalifah Utsman, Al-Quran itu mewujud dalam bentuk mushaf. Kemudian dicetak, kalau tidak salah percetakan formalnya yang pertama itu kalau tidak salah di daerah Roma ya, Italia. Nanti cari literaturnya ya. Itu banyak literaturnya tentang proses Al-Quran itu sampai menjadi mushaf yang kita baca hari ini. Jadi banyak versi mushaf itu. Nah, itu tadi bahwa Quran Kodim berasal dari yang Maha Kodim ya. Kemudian melalui utusannya dia mewujud dalam bentuk tulisan yang kemudian dimushafkan. Nah,
proses ini pun bukan hanya terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad. Proses ini pun juga terjadi ketika kitab Taurat itu diturunkan. Ya, kitab Taurat juga berasal dari yang Maha Qadim, ya, diturunkan kepada utusannya di zaman itu, yaitu Nabi Musa, kemudian menuju dalam bentuk Taurat. Demikian pula di zaman Nabi Isa. Jadi sebenarnya kitab itu satu, sebenarnya sama. Hanya dia proses perwujudannya karena di zaman yang berbeda, situasi yang berbeda, makanya kemudian juga wujudnya berbeda pula. Jadi tapi satu, ya, dia dari yang Maha Qadim. Makanya di Islam itu, di rukun iman, salah satunya adalah kita disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, karena pada dasarnya itu sama. Ya, walaupun ada beberapa perbedaan, ya, karena itu terkait dengan situasi dan kondisi yang berbeda di masing-masing zaman. Gitu. Nah, dalam kajian hermeneutika, ketika dia diturunkan dari yang Maha Qadim kemudian diwujudkan dalam bentuk mushaf, berarti dia menjadi teks. Nah, teks itu tidak sesuatu yang hidup, ya, bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang mati. Teks ini dalam perspektif hermeneutika, dia adalah sebuah pintu gerbang untuk menuju kepada makna. Jadi teks itu menjadi sebuah penanda untuk sebuah makna. Nah, jadi tadi memang ayat-ayat Qadim itu memang dia adalah sesuatu yang Qadim, sesuatu yang mutlak. Dia adalah firman. Tetapi ketika dia mewujud dalam bentuk teks di mushaf, dia kemudian menjadi relatif. Dia karena dia berada di alam baharu, makanya kemudian terbuka untuk menafsirkannya. Dia menjadi sesuatu yang debatable. Dia adalah sebuah teks yang bisa dimaknai oleh siapapun. Nah, disinilah kemudian akan terjadi berbagai banyak tafsir terhadap teks tersebut, karena penafsiran terhadap sebuah teks itu tidak akan bisa lepas dari latar belakang si penafsir. Si penafsir itu kan punya latar belakang pengetahuan, lingkungan, kemudian situasi politik, dan berbagai banyak hal yang mempengaruhinya. Sehingga kemudian inilah yang menyebabkan muncul berbagai macam tafsir terhadap sebuah teks, termasuk teks Al-Quran itu sendiri. Ya, makanya banyak kan ahli tafsir munculan itu. Nah, dari penafsiran inilah juga yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam aliran, ya, dari sumber yang satu, Al-Quran, ya, teks Al-Quran itu kemudian muncullah banyak penafsiran itu. Nah, itu dari perspektif hermeneutika, filsafat hermeneutika, bahwa dia sudah menjadi sebuah teks, dan teks itu pasti selalu membawa sebuah makna gitu. Hanya saja karena dia sebuah teks, tetapi dia membuka ruang untuk ditafsirkan. Nah, dalam proses penafsiran inilah kemudian membuka celah untuk terjadinya distorsi. Distorsi ini di awalnya hanya kecil, tapi karena ada jarak yang panjang,
itulah yang kemudian menyebabkan bisa jadi distorsinya menjadi besar ketika jarak waktunya juga panjang. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di zaman lebih dari 1400 tahun yang lalu. Nah itu artinya kalau banyak distorsi kan dikatakan bahwa dia terjaga gitu. Iya betul. Tadi kan kita sudah singgung yang terjaga itu adalah Quran Qadimnya. Tapi kalau Quran Mushafnya ya kita nggak bisa jamin distorsinya. Ya kita bisa membuka sejarah bagaimana Quran itu dimushafkan kan. Tadi kita udah singgung tuh. Banyak mushaf yang dihancurkan ya. Proses percetakannya pun itu berulang-ulang kali gitu. Ya, jadi itu pasti tidak bisa tidak akan memunculkan distorsi. Nah yang dijaga, yang terjaga itu adalah Quran Qadim itu, Quran yang tidak berlafaz dan tidak berhuruf, Quran yang ketika diturunkan di bumi ya di atas gunung itu akan terbelah gitu. Kalau mushaf ditaruh di situ di atas gunung ya nggak bakalan gitu. Quran yang hanya bisa disentuh oleh ruh yang tersucikan, itu yang terjaga sampai kapanpun. Dan Quran itu juga yang sebenarnya yang turun di zaman Nabi Musa, kemudian mewujud dalam bentuk Taurat. Quran itu juga yang turun di zaman Nabi Isa, kemudian mewujud dalam bentuk mushaf Injil ya, jadi sebenarnya sama kan. Itu yang dimaksud dengan terjaga sampai kapanpun ya, karena dia ada di kolbu itu. Itulah yang menjadi petunjuk. Cuma hanya untuk bisa membacanya ya, atau untuk menyentuhnya hanya orang-orang yang melewati metodologi tertentu ya, mereka yang sudah diaktifasi ruhnya karena dia berada di alam Qadim. Alam Qadim itu adalah alam rohani, alam akhirat. Jadi untuk membacanya pun kita harus masuk ke dalam alam rohani kita, harus masuk ke alam Qadim supaya kita bisa membaca Quran Qadim itu. Jadi walaupun indera kita tidak berfungsi ya tetap kita bisa membacanya karena dia dibaca lewat kolbu seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya terkait dengan Quran Qadim ini ya, dia adalah Quran yang langsung dari Yang Maha Qadim, kemudian disampaikan melalui utusannya ya Rasulullah, juga masih di alam Qadim, kemudian mewujud dalam bentuk lisan dari Nabi Muhammad di alam baharu. Nah, ketika dia mewujud, itulah dalam bentuk lisan, itulah yang kemudian diwujudkan lagi dalam bentuk tulisan melalui pelepah kurma, di batu, di tulang-tulang dan sebagainya. Kemudian diwujudkan lagi dalam bentuk mushaf. Dia kemudian menjadi sebuah teks. Nah, teks ini kemudian menjadi sesuatu yang bebas untuk ditafsirkan. Dan yang namanya proses penafsiran itu tidak bisa lepas dari latar belakang, lingkungan dan situasi politik dari sang penafsir itu. Olehnya itu di sini tidak akan selalu ada celah untuk terjadinya distorsi. Distorsi walaupun awalnya kecil, tetapi ketika ada sebuah jarak yang sangat panjang,
maka distorsi itu kemudian bisa menjadi besar, ya. Nah, kan tetapi ya, yang namanya Quran Qadim itu akan tetap terjaga sampai kapanpun itu. Jadi ketika misalnya ada peristiwa pembakaran mushaf Quran, ada mushaf Quran yang diinjak-injak, secara Qadim sih nggak ada masalah, ya. Tetapi kalau dalam wilayah baharu ya itu tetap masalah dong, karena ketika dia sudah menjadi sebuah kitab suci dalam bentuk mushaf, itu sudah menjadi simbol, ya, simbol kitab suci, simbol harga diri gitu, ya. Jadi tetap akan bermasalah gitu. Tapi kalau di wilayah Qadim nggak ada masalah sih, silakan diinjak-injak, dirobek-robek, nggak ada masalah, karena ya bukan Quran itu sebenarnya yang dijaga, yang terjaga, ya. Tapi kalau dalam wilayah baharu itu ya nggak bisa, nggak boleh, ya. Itu melanggar, itu akan menciptakan konflik, ya. Ya termasuk ya kitab Injil pun juga seperti itu, termasuk kitab Taurat. Ketika mushaf kitab Injil misalnya dibakar atau diinjak-injak, tentu penganutnya akan marah karena dia sudah menjadi sebuah simbol, ya. Sama kayak Indonesia punya bendera, kalau bendera merah putih dibakar, diinjak, walaupun dia hanya sebuah kain, ya tetap itu akan menimbulkan sebuah kemarahan karena dia sudah menjadi simbol. Demikian pula dengan kitab suci, ya. Taurat, Injil, Weda, Al-Quran itu sudah menjadi sebuah simbol dari agama, ya. Tetapi ya makna kodimnya, nilai kodimnya itu beda, itu satu hal, ya. Jadi ya makanya termasuk misalnya yang lagi viral sekarang ya, si Kumailah Hakimah, seorang tahfiz Quran yang tidak menganjurkan untuk melakukan penghafalan terhadap Al-Quran itu. Nah, itu di satu sisi juga ada benarnya sih, ya, karena memang ya Quran itu sebenarnya adalah kodim. Bagaimana kita bisa masuk ke alam kodim untuk bisa memaknainya, memahaminya gitu. Nah, tetapi di alam baharu tetap kita membutuhkan yang namanya penanda jejak gitu. Artinya mushaf itu adalah sebuah pintu gerbang untuk masuk ke dalam makna kodimnya, ya. Jadi tetap kita membutuhkan sebuah teks, sebuah mushaf sebagai pintu gerbang kita untuk masuk kepada makna kodimnya, ya. Sama misalnya untuk menemukan rohani saya, ya harus melalui jasmani saya, gitu. Untuk masuk kepada kodimnya Al-Quran, ya kita tetap membutuhkan mushaf Quran itu, ya. Kalau secara kodim sebenarnya kan sama, makna kodim dari Injil, kemudian Taurat, ya, termasuk Al-Quran, itu sama kan sebenarnya, secara kodimnya sama. Tetapi dalam bentuk wujudnya yaitu berbeda. Jadi penganut Kristen silakan menjadikan kitab Injil untuk menjadi pintu gerbang untuk masuk kepada makna kodimnya. Nanti di makna kodimnya akan ketemu antara yang menganut Islam, yang menganut Kristen, dan yang menganut Yahudi, bahkan Hindu, ya, dan sebagainya. Karena di wilayah kodim itu semua sama, itu. Jadi yang membedakan adalah di wujudnya, karena dia turunnya di zaman yang berbeda, gitu. Jadi di
kitab Qadim itulah yang menyatukan sebenarnya semua kitab, ya. Nah, masing-masing punya pintu gerbang untuk masuk ke makna Qadim itu. Yahudi melalui pintu gerbang Taurat untuk masuk ke makna kitab Qadimnya, kitab Qadim. Kristen lewat gerbang Mushaf Injil untuk bisa menelusuri kitab Qadimnya, makna Qadim dari kitabnya. Ya, kalau Islam, ya Al-Quran itu adalah pintu gerbang untuk bisa menelusuri makna Qadim dari Quran itu. Gitu. Jadi ya clear lah, kalau clear kan kalau seperti itu. Tidak perlu ada saling menyalahkan, ya, tidak perlu ada saling debat-debatan tentang kitab masing-masing, ya. Nah, itu akan selalu ada kontradiksi-kontradiksi, ya, di kitab-kitab itu, ya, karena dia di wilayah baharu, maka kontradiksi itu selalu ada. Nah, untuk bisa memahami kontradiksi-kontradiksi itu, masuklah ke makna Qadimnya. Di situ kita akan bisa memahami, oh ternyata kontradiksi itu seperti ini, gitu. Oke, guys, jadi sekali lagi perdebatan tentang apakah Quran itu perlu dihafal, penting untuk dihafal, dan sebagainya, itu semua tidak akan berakhir kalau kita tidak masuk ke makna Qadimnya. Jadi bergeraklah untuk masuk ke alam Qadim, karena di situ kita akan menemukan Quran yang dimaksud di surat Al-Hijr ayat 9, ya. Quran yang terpelihara, yang terjaga sampai kapanpun. Quran yang jika diletakkan di atas gunung, maka gunung itu akan terpecah belah. Quran yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang tersucikan. Itulah yang dimaksud sebagai Quran Qadim, Quran yang tidak berlapas dan tidak berhuruf, Quran yang selalu menjadi petunjuk, ya, sebagai pembeda yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan itu bisa ditemui oleh seluruh umat dan seluruh agama. Itulah Quran Qadim. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim, jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.